KPK unjuk gigi. Pekan lalu hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, 2 operasi tangkap tangan berhasil membongkar aksi suap menyuap. Yang pertama berlangsung Kamis 31 Maret 2016. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, KPK mengamankan 3 orang lelaki di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. 3 orang yang ditangkap adalah Sudi Wantoko, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, dan Dandung Pamularmo, manajer senior perusahaan plat merah tersebut. Seorang lagi bernama Marudut, karyawan swasta yang diduga menjadi perantara proses suap. Dalam penangkapan ini, KPK menyita uang sebesar 148.835 US dollar. Diduga kuat, uang ini akan digunakan untuk menghentikan kasus dugaan korupsi iklan PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi DKI. Untuk itu, KPK juga memeriksa dan menggeledah ruang kerja 2 saksi dari Kejati DKI, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Tomo Sitepu. Sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi di PT Brantas Abipraya disita KPK. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, KPK menangkap Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI, setelah menerima uang dari Geri, karyawan PT Agung Podomoro Land atau PT APL. KPK melanjutkan pergerakan dan menangkap Trinanda Prihantoro, karyawan PT APL, dan Berlian, Sekretaris Direktur PT APL. Keesokan hari, Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, datang menyerahkan diri ke KPK terkait kasus suap ini. Menurut Ketua KPK, Agus Raharjo, penyuapan ini terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta 2015-2035, serta rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI. Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 1 miliar dan 140 juta rupiah, yang merupakan pemberian kedua kepada MSN setelah sebelumnya diberikan sebesar 1 miliar pada tanggal 28 Maret 2016. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dan pembuat undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Sementara pengacara Muhammad Sanusi membenarkan kliennya menerima suap, namun dia menolak jika suap menyuap itu digagas oleh kliennya. Ya, awalnya tidak. Bahwa klien kami ini sifatnya adalah pasif, gitu loh. Sifatnya pasif, kan menyangkut Raperda ini kan diajukan oleh eksekutif dulu kepada legislatif, gitu loh, kan? Iya. Artinya bahwa sifatnya adalah pasif lah klien kami gitu. Pembahasan di legislatif kan tentunya bukan daripada klien kami sendiri, ya kan? Artinya kan mana mungkin sih klien kami satu orang bisa mempengaruhi dari keputusan banyak orang ini kan gitu. Akibat penangkapan ini, Partai Gerindra segera melakukan tindakan dan menyerahkan kepada KPK semua urusan hukum terkait salah seorang kadernya tersebut. Sebenarnya kami tidak berhak membuka surat itu. Tetapi karena sudah disampaikan kepada kami baca. Isinya, sejak dibuatnya surat ini, saya Muhammad Sanusi menyatakan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Jadi termasuk dari DPR dan dari partai, DPRD dan partai. Nah, karena adanya surat pengunduran itu, kami tidak berhak membicarakan karena sudah bukan anggota Gerindra. Penangkapan ini juga berimbas pada gagasan reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dikait-kaitkan dengan kasus ini. Izin reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Ahok dipandang menjadi pemicu kasus suap M. Sanusi. Sejumlah organisasi masyarakat pun mendatangi KPK dan mendesak lembaga anti rasuah ini menangkap Ahok. Udah ketahuan reklamasi tiap makan juga tuh duit, belum sumber waras. Masih tidak berani juga. Ada apa dengan KPK? Oh siap dong, kita harus hargain. Kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan tanya sama kita. Kita kan kirim data semua. Prosesnya seperti apa. Ya tinggal tunggu aja dia minta data apa kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan. Yang membahas kan sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan. Ya KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat ada keterangan hubungan saya, pasti akan panggil saya.
Hingga kini KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jangan biarkan Jakarta tenggelam diguyur hujan, atau biarkan Jakarta tenggelam menenggelamkan kehidupannya. Sadarkanlah jiwa-jiwa yang berjiwa, bahwa Jakarta adalah ibunya kota, perlu dijaga, diajak bicara, perlu bernafas, perlu bergerak dalam ruangnya sebagai kota. Oh yeah, yeah. Jangan biarkan Jakarta mati lampu kelebihan bebannya, atau biarkan Jakarta padam menerangi kehidupannya. Pahamilah hati-hati yang berhati. Jakarta harus jadi teladan di negeri ini, cara membangun dan cara membangunkan, adil dan merata dalam pembangunannya. Gagal di kota, gagal di desa. Oh yeah, yeah. Jangan biarkanlah Jakarta membanjiri banjirnya. Jangan biarkanlah Jakarta membutakan pikirannya. Jangan biarkanlah Jakarta terbakar oleh sengat matahari yang menyengat. Sadarkanlah jiwa-jiwa yang berjiwa. Sadarkanlah hati-hati yang berhati. Jakarta adalah kita, tempat wajah kita berkaca. Siapa kita sebenarnya? Yang miskin tak mau bersabar, yang kaya tak mau ngantri, yang paling pintar merasa benar. Oh yeah, yeah. Jangan biarkan Jangan biarkan Jangan
Jangan biarkan air matanya menangis. Jangan biarkan buta hati, buta jiwa. Jangan biarkan jalan sumpah padat macet. Jangan biarkan Jangan biarkan Jakarta. Jangan biarkan Jakarta. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema KPK, sekali tepuk banyak nyawa. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tapi sebelumnya saya minta aplaus sekali lagi untuk sahabat saya, Dik Doang. Pekan lalu pemirsa, kita dikagetkan oleh operasi mendadak KPK atau operasi tangkap tangan. Satu hari nggak tanggung-tanggung, 2 kali operasi terjadi. Yang satu usaha penyuapan terhadap oknum Kejaksaan Tinggi DKI. Yang satu lagi lebih menggemparkan penangkapan anggota DPRD Sanusi dari Partai Gerindra yang dituduh menerima suap untuk menyusun peraturan daerah DKI tentang reklamasi. Kami melihat operasi ini menjadikan KPK yang sebelumnya publik agak ragu apakah masih setajam yang dulu atau akan lebih tumpul. Ternyata dalam satu hari 2 operasi, 2 tempat berbeda. Luar biasa. Dan kami hampir tidak punya judul untuk merangkum kedua kasus dalam satu judul. Karena itu judulnya, kalau ada pepatah mengatakan sekali tepuk 2 nyawa, kali ini sekali tepuk banyak nyawa. Luar biasa kan? Sebab di balik Sanusi, ternyata perkara ini akan berkembang kemana-mana. Dan kita akan mendengar nanti dari Komisioner KPK. Benarlah bahwa korupsi itu ibarat pohon yang akarnya tidak terukur, menyebar kemana-mana. Airnya jatuh ke bangku-bangku dan kursi-kursi kekuasaan, dan kemudian
menginfeksi kursi-kursi tersebut dan bangku-bangku tadi. Saya kutip dari drama Honest Man Fortune, John Fletcher. Sekarang kita mulai diskusi kita. Di sini sudah ada Wakil Ketua KPK, Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Bisa Pak Saud ceritakan operasi yang spektakuler ini? Mungkin yang pertama tentang reklamasi Teluk Jakarta dulu. Ya, jadi saya bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya hampir 3 hari itu. Hampir 3? Ya. Tapi ada time constraint, resource. Saya nggak usah nyebutkan wilayahnya, tapi tetap di Pulau Jawa. Almost 3. Jadi orang bilang hat trick apa itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sebenarnya saya boleh introduction dulu ya. Ya, kalau langsung ke sana nanti kan itu biarin deh penyidik kita yang menyimpulkan. Ya, silakan, Pak. Jadi saya kebetulan baru kembali dari Sumatera Selatan. Saya baru kembali dari Sumatera Utara. Bahkan ke ujung perbatasan Sumatera Utara. Kemudian pada saat penangkapan pertama itu justru saya sedang berada di depan anak-anak yang kita sebut sebagai kelompok Cipayung. Mereka ada kegiatan di sana. Di kelas itu saya bilang, pada saat saya bicara ini, di luar sana ada transaksi. Itu piring saya bilang begitu. Gak lama kemudian terjadi penangkapan yang pertama. Kayaknya intuisi perlu juga ya. Jadi maksud saya begini, mungkin juga ini saya di sini, ini ada transaksi juga nih di luar nih. Saya percaya itu ya, Pak. Ya, begitu. Jadi saya katakan begini, bahwa apa yang berubah sih dengan bangsa ini gitu loh. Terus itu sebabnya Pak Mahfud marah-marah sama saya dulu. Kamu kalau nyegah-nyegah aja itu urusan ulama kata gitu. Wah, ini benar juga kan gitu ya. Tapi ternyata saya berjalan ke daerah itu memang konteksnya pencegahan, Prof. Jadi artinya kombinasi mencegah kemudian menindak kemudian mencegah, itu tidak akan berhenti buat kami berlima. Kemarin kita ke Sumatera Selatan itu, kita tahu Sumatera Selatan seperti apa. Kalau BPJS kita hari ini hanya bisa membiayai 169 juta rakyat Indonesia dari 250 lebih, itu sebenarnya menyedihkan. Sumatera Selatan sudah mulai itu sebenarnya di depan. Kita nggak tahu, tapi di balik itu juga banyak cerita-cerita yang sebenarnya mereka juga banyak harus diperbagi. Oleh sebab itu kita ke sana kemarin. Kemudian kita ke tadi juga kita baru terima dari Riau, stadion yang harganya hampir 1 triliun itu. Kita mau, bila perlu nanti kita samakan dengan Hambalang seperti apa. Jadi banyak tempat-tempat seperti itu Pak Karni. Yang menurut saya kami harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Kalau kita sepakat korupsi itu extraordinary crime, saya suntik itu anak-anak yang yang orang-orang yang bergerak di lapangan untuk melakukan extraordinary effort. Atau kalau tidak, kita akan begini aja. Kami selesai tahun 2019. Target kami adalah, harapan kami, dari 36 yang ada sekarang, Jokowi berkuasa, indeks persepsi korupsi itu 32, 34. Kemudian lakukan pembenahan, Franky Cibarani melakukan pembenahan, izin dan sebagainya, naik 2, jadi 36. Akhir posisi kami berupaya untuk 50. 50 itu mendekati Malaysia, tapi jauh dari Singapura 80. Kami tetap berada di situ. Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti ini dengan resource yang terbatas, kami akan melakukan banyak hal. Teknologi mungkin membantu, tetapi jangan lupa, penyidik kami malam harus tidur Pak Karni. Saya kasih uang berapa aja dia malam harus tidur. Itu tidak bisa. Oleh sebab itu, yang ketiga kemarin, itu constraint-nya balik untuk membantu yang di sekitar Jakarta. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan sementara, bahwa yang paling penting adalah, yang sangat menyedihkan,
Saya berjalan di banyak tempat, ketemu dengan banyak departemen. Saya juga ada bicara dengan Bu Susi, nanti mudah-mudahan bisa ditanya. Ada banyak hal yang orang sebenarnya ingin berubah, tetapi perubahan itu tidak bisa terjadi karena dikelilingi orang-orang yang tidak mau berubah. Pak Amran itu bahkan sedikit guyon, Pak Saud bikin patung Pak Saud di kantor saya. Patungnya kami berlima itu taruh di situ, mungkin ada perubahan. Jadi saya pikir ada orang yang ingin berubah, tetapi dia tidak mampu untuk berubah karena sekelilingnya dikelilingi oleh kelompok-kelompok orang yang karena sistem, yang karena greedy-nya, yang karena kepentingannya, banyak latar belakangnya. Dan ini saya pikir kami tidak akan pernah berhenti. Apapun kata orang, Prof, ya kita akan berupaya untuk yang terbaik untuk mengejar indeks 50 tadi. Untuk mengejar indeks 50 itu nggak gampang. Bahkan saya katakan cara senyum polisi di pinggir jalan pun harus diubah. Karena persepsi yang diukur, indeks persepsi korupsi itu yang diukur itu adalah persepsi. Dan itu subjektif sekali. Jadi kalau mereka nggak suka sama kita, atau di bandara itu masih minta amplop-amplop, ya kan, itu tidak akan pernah berubah persepsi itu. Oleh sebab itu, kompleksitinya kita akan masuk, mulai dari besar kecil atau kecil besar. Itu mungkin Pak Karni yang bisa sampaikan sementara. Baik Pak, tapi saya mau ikuti dulu yang pandangan Bapak ini. Saya bayangkan kalau saya jadi perusahaan pengembang properti yang kemarin. Kalau saya ngurus IMB untuk satu rumah saya aja, nggak mungkin gratis. Jadi sampai saya di mana-mana mengatakan korupsi ini, apa bukan kita semua ini koruptor? Kok kita benci korupsi? Ketika kita mau bangun rumah, kita korupsi. Karena kita ngasih uang saku dulu agar IMB kita keluar. Belum urusan lain-lain, Pak. Gak kebayang, Pak, di negara kayak gini kita dapat lahan satu pulau direklamasi, gak keluar duit. Ini bagaimana bisa diubah, Pak? Ya, jadi kalau saya naik mobil kemudian dikena sanksi oleh polisi, saya harus bayar 100.000, kemudian saya bayar 40.000, korupsinya lebih besar di saya kan sebenarnya? Iya. Karena itu kan 100.000 harusnya milik negara. Iya. Tapi negara dapat 40, saya dapat 60. Masyarakat kita posisinya seperti itu. Betul. Tidak maksud kita membela siapapun, tetapi selama sistem itu belum dibenahi, selama standar operating prosedurnya belum dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek jerah dan kontrol yang benar, kita tidak akan pernah selesai. Kalau memang Anda membangun rumah, bayarnya sekian ya bayar sekian, waktunya sekian ya waktunya sekian. Jadi saya pikir siapa yang bisa mengontrol ini semua, siapa yang bisa mengatur ini semua, saya tanya ke Pak Karni balik, apa yang belum diatur di Republik ini? Kalau menurut saya sistemnya, Pak, yang juga perlu. Tapi tentu bukan tugas KPK. Karena gedung KPK itu saya kira satu-satunya gedung lembaga negara yang anggarannya bisa keluar, tapi tidak ada upeti. Anggaran keluar upeti, Pak. Bisa diterima, Pak Karni, bisa diterima. Kenapa akhirnya Pak Amran meminta kita hadir di sana, maksudnya itu seperti itu. Tapi kan kami cuma 1.234 orang. Paham, Pak. Makanya saya melihat harus sistem. Tapi siapa yang harus mengubah sistem? Harus pemerintah dan DPR lagi. Ada kemauan nggak untuk itu? Tapi kita kembali ke kasus tadi, Pak. Kami sudah terlanjur bilang 1 kali topu banyak nyawa. Ini tolong digambarkan, Pak, sebesar apa besar ini kasus, Pak, magnitude-nya ke belakang, dan berapa banyak gerbongnya. Saya malah bayangkan gerbong dari kasus ini, tahanan Bapak yang baru dibangun sekarang juga nggak muat, Pak. Pak Karni, saya pikir kita di ruangan ini udah tahu semua lah. Ini kan negara kita, ya kan? Ini kan negara kita udah tahu semua kok apa yang terjadi di luar sana. Ada orang di Sumatera Utara menguasai wilayah mulai dari Bekasi sampai Priok. Itu tanah BUMN. Persekutuan preman segala macam ada di situ semua. Jadi bukan di sini aja, di tempat lain. Reklamasi bukan di sini aja.
Makassar juga menjelang. Pantai Losari itu, kalau kita ke sana, pantai itu kan sebenarnya nggak ada rakyat satupun tidak boleh meminjak pantai. Coba cari di negara-negara besar. Pantai itu milik rakyat, Pak. Tapi belakangan, di ujung Losari itu sudah mulai mirip seperti ini. Mau di-occupied, rakyat tidak boleh mengakses itu. Jadi ini semua terjadi bukan hanya di Jakarta saja, Pak Karni. Ya kan? Bali juga sudah mulai, hanya dikuasai oleh beberapa kelompok. Oleh sebab itu, kalau kita katakan sistemnya harus diperbaiki, saya tadi tanya Pak Tarni kan, sebenarnya yang belum diatur di Republik ini apa? Semua sudah diatur. Loh, Pak Karni mau nanya apa lagi? Ya tadi Pak, seberapa besar dibalik ini dari kasus ini? Gak usah lah, itu urusan penyidik lah Pak Karni. Nggak, sebagai komisioner kan Bapak yang menentukan arahnya ini kemana ini? Ya betul. Dan kami berlima setiap hari berada di meja bulat seperti ini memutuskan siapa yang harus magnitudenya kan Bapak yang tahu ini. Saya pikir kalau dikatakan nanti ini apa hanya legislatif toh atau ke lembaga lain juga? Kami mengkategorikan kelompok orang itu terdiri dari beberapa warna, coklat, biru, merah, kuning, dengan berbagai macam latar belakang. Sementara ini kami baru melihat mengerjakan yang biru dan merahnya, coklatnya, hijaunya masih belum. Saya hanya bisa mengatakan itu. Makanya jangan kasus ya. Nanti biar penyidik aja. Ya oke, tapi selain daripada Bapak menangkap Podomoro sama Sanusi, juga ada yang dicekal. Oke lah, orang semua tahu Aguan. Tapi siapa Suni? Nama itu siapa, nama lengkapnya Pak Karni tahu? Suni Tanuwijaya. Nama itu kelihatannya agak sedikit akrab juga di telinga saya. Tapi saya belum bisa menggambarkan lebih jauh apa yang dia lakukan di dalam kasus ini. Nanti kita lihat lebih detail. Tapi dia confirm dicekal. Oh belum. Saya dengar belum. Yang namanya Sanusi ini sudah cerita semua di dalam. Pasti Bapak juga udah dengar kan? Ya, dia nyanyi, saya dengar. Apa dia jadi whistleblower? Umumnya seperti itu. Umumnya nanti seperti itu. Walaupun di beberapa kasus minta justice collaborator GC, tetapi sebenarnya nanti di pengadilan dia ada beberapa case justru berbalik. Jadi GC tidak pernah kita putuskan sebelum pelaksanaan sidang, biasanya begitu. Semua orang tahu bahwa kalau kita menyuap DPR atau DPRD untuk bikin regulasi atau peraturan atau apalah, perda kalau daerah, undang-undang, nggak mungkin kita menyuap satu orang. Common sense-nya begitu. Ya kalau satu orang, ya 99% nggak setuju. Ya, nanti hanya dia doang yang setuju, buat apa? Ya. Maksud saya. Oleh sebab itu ada sejumlah nama yang mungkin disebut-sebut orang, kita tidak akan pernah nyebut itu. Gak apa-apa, saya nggak perlu disebut itu Pak. Makanya dia nyanyikan berapa persen dari temannya yang terkontaminasi. Tanpa dia menyebut juga sebenarnya kami sudah punya beberapa fakta. Berapa luas? Oh jangan di sini lah Pak Karni, nanti aja. Nanti saya bisa disentil sama Pak ini Ibu Basaria. Sebelum saya berangkat izin dulu loh tadi. Ibu ada titip apa sama Pak Karni? Ya baik-baik aja dia bilang gitu. Baik-baik. Pak Alex juga saya pamit dulu. Pak Agus pamit dulu. Pak Agus titip apa? You do it yourself, dia bilang gitu. Baik Pak. Satu lagi Pak. Nggak ada guna juga kita menyuap DPR, DPRD kalau kita tidak menyuap juga eksekutifnya. Karena kata-kata eksekutif kamu. Ya, kenapa Pak Laude mengatakan kemarin Pak Sarip, kita panggil Sarip, mengkategorikannya sebagai grand corruption. Grand corruption itu mungkin itu yang Pak Karni mau kejar dari awal. Grand corruption yang dimaksudkan di situ tidak hanya jumlahnya yang besar, tetapi ini salah satu contoh yang kami nilai
perfect untuk dijadikan satu studi bahwa legislatif, eksekutif ya bermain di situ untuk kemudian swastanya ikut ngatur-ngatur. Itu yang di dalam statement kita kemarin, corporation rules the country, itu fenomena itu cukup besar dan itu tidak hanya di Indonesia. Ya, tapi ini semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itu saya setuju dengan mengatakan bahwa reformasi betul-betul sudah dibaca. Saya setuju dengan beberapa harian menyebut itu. Dengan demikian, kalau kita sepakat mau ini ada perubahan, ini mungkin tantangan buat kita semua di sini. Atau kalau tidak, lingkungan akan semakin jelek. Kami sudah manggil beberapa kementerian dan gubernur, 3.966 pertambangan bermasalah. Kami kasih waktu sampai Mei. Kalau enggak kita mengambil penindakan. Jadi banyak sekali masalah, Pak Kani. Yang di situ tuh ada persekutuan korporasi dengan yang usah dijelasin Pak Kani lebih tahu dari saya pikir. Ya, makanya tadi sistem, Pak. Karena pada awal-awal karir saya yang udah 40 tahun ini karir saya, Pak, itu seorang profesor Malaysia sudah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu udah stadium keempat, dan itu tidak ada tindakan operasi pengobatan sampai hari ini. Saya kira udah mati, Pak, karena udah 20 tahun pula kali. Jadi itu Profesor Alatas dari Malaysia. Baik, Pak, saya tunda dulu ke Bapak. Saya ke Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Yuliantono. Silakan Pak Ferry. Ini temannya Pak Ferry kan yang kena Sanusi. Teman. Apa tanggapannya? Yang pertama, tentu Partai Gerindra memohon maaf pada masyarakat terhadap kejadian ini. Dan kemudian tadi seperti kita sudah dengar respon dari Partai Gerindra yang diwakili Pak Permadi sebagai Majelis Kehormatan. Dan kita dengar sendiri yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Dan memang ini konsekuensi dari sikap Partai Gerindra yang dari sejak awal dalam kaitannya dengan penolakan Partai Gerindra terhadap revisi Undang-Undang KPK. Kita ingin KPK tegak, kemudian KPK juga bisa menerapkan hukum adil seadil-adilnya dan berlaku untuk semua pihak, semua warga negara sama. Dan oleh karena itu ini merupakan bagian dari konsekuensi sikap Partai Gerindra yang memang mendukung KPK dari sejak awal. Dan ini juga jadi pelajaran buat internal Partai Gerindra. Seluruh kader Partai Gerindra akan menjadikan ini pengalaman yang sangat berharga sekali. Dan tetapi juga Pak Karni, saya tadi mau mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saud bahwa yang ini khusus buat KPK. Kita semua harus memberikan tepuk tangan yang luar biasa kepada KPK karena dalam sejarahnya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa selain kuantitasnya tapi kualitas terhadap orang-orang yang dijadikan sebagai tersangka atau dijadikan sebagai orang yang dicegah tangkal ke luar negeri adalah orang-orang yang selama ini tanda kutip untouchables. Untouchables dalam konteks ini ada Podomoro, kelompok properti raksasa, ada Pak Aguan yang dicekal. Saya nggak tahu ini dicekal atau udah jadikan tersangka karena banyak berita yang simpang siur juga. Jadi tadi Pak Suni, soal Pak Suni tadi dijawab Pak Saud, ternyata belum dicekal ya Pak. Nah jadi kemudian juga Pak Aguan, ada berita di online yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah jadi tersangka atau ada yang hanya dicekal. Nah lepas dari itu semua, sebenarnya dinamika relasi kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia ini memang kalau zaman Orde Baru itu otoritarianisme
persekongkolan otoritarianisme berbasis militer dengan birokratik rente, sekarang ini seperti yang tadi disebutkan Pak Saud adalah korporasi birokratik rente. Jadi persekongkolan birokratik dalam hal ini eksekutif dengan legislatif dan juga korporatisme negara ini memang kemudian melahirkan dominasi kekuatan yang bisa jadi positif, tapi seringkali terlalu dominannya mereka itu akhirnya mengabaikan kekuatan-kekuatan hukum, aspek-aspek yang kepatutan dan lain sebagainya, dan cenderung kemudian melahirkan ketidakadilan. Dan kemudian seringkali kemudian persekongkolan itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang kemudian karena negara dalam hal ini itu seringkali kalah, Pak, di hadapan persekongkolan ini, dan kemudian karena kalah posisi negara, kemudian yang lahir adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak menguntungkan bagi publik. Dalam konteks reklamasi, saya yakin reklamasi ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang kemudian bersekongkol dengan Pak Gubernur DKI dan juga bersekongkol dengan DPRD DKI. Persekongkolan inilah kemudian yang melahirkan kebijakan reklamasi yang kalau dijawab jujur sama sekali tidak ada hubungannya dengan warga Jakarta. Kita tanya, kalau kemudian reklamasi ini adalah penyebab salah satunya sebagai banjir, ya memang reklamasi ini kemudian contoh nyata terdapat hubungan yang sangat nyata antara kepentingan pemilik modal dengan Gubernur DKI dalam hal ini dan juga teman-teman di DPRD DKI. Dalam kasus Saudara Sanusi, saya meyakini bahwa peraturan daerah yang menyangkut tata ruang pesisir dan daerah strategis itu merupakan inisiatif dari eksekutif dan sangat mudah terbaca. Kalau kemudian, oleh karena itu saya mau apresiasi sekali lagi bahwa pada hari yang sama langsung KPK menyebutkan korelasi antara penangkapan Saudara Sanusi dengan pihak Podomoro, dan juga besoknya ada pencekalan kepada pemilik PT Agung Sedayu Group, yang menurut hemat kami mereka ini adalah kelompok-kelompok yang di Indonesia ini diketahui secara umum adalah kelompok-kelompok yang untouchable, tanda kutip seperti itu. Nah, ini kita semua masyarakat kita mengharapkan KPK tidak berhenti sampai sini, karena juga banyak bukti juga Pak Saud yang kemudian masuk angin, dan kemudian dalam kasus yang lain itu gembos, Pak. Nah, kami dalam kesempatan ini meminta KPK, kalau memang sudah terdapat dugaan KKN, ya sudah, proyek reklamasinya sebaiknya diberhentikan dulu. Yang kedua, iklan-iklan properti dari Podomoro dan Agung Sedayu ya memang harus berhentikan juga, karena nggak boleh terjadi kemudian terus iklannya masih ada seolah-olah nggak ada apa-apa, kemudian juga proyeknya ini menurut hemat kami proyek yang sudah sangat terlambat. Kebetulan ada kasus yang menimpa Saudara Sanusi, kemudian kita menjadi tahu bahwa sebenarnya proyek reklamasi ini bukan sesuatu yang baru mau direncanakan, tapi faktanya di lapangan adalah proses yang sudah terjadi, dan bangunannya pun juga sudah mulai ada sebagian. Jadi memang ini Tuhan, di atas langit ada langit. Kemudian kita semua mendapatkan hikmah dari sini. Kita sekali lagi mengharapkan KPK bisa berlaku adil dan memproses ini lebih lanjut gitu. Baik, ya ya kenapa ada iklannya, memang sebagian udah dijual ke konsumen. Tapi Bapak tadi mengatakan bahwa nggak ada gunanya. Banyak orang bilang bahwa pantai itu sekarang jadi indah. Indah. Seperti Abu Dhabi, seperti Hong Kong, orang melihat. Artinya lebih cantik dari dulu. Dulu itu tempat sampah lah, apalah, kotor. Sekarang itu udah berubah menjadi surga.
pulau-pulau itu dan pantai-pantai itu. Ya. Artinya ada positifnya juga untuk kemajuan. Ya, ada. Kan sebuah proyek pembangunan apapun itu bisa disebut pembangunan itu bersifat kepentingan umum kalau kemudian sifat pembangunan untuk kepentingan umum itu juga berlaku kepentingan dan manfaatnya dirasakan oleh semua level dan lapisan masyarakat di Indonesia. Di Jakarta khususnya dalam konteks reklamasi, pertanyaannya lapisan kelas sosial masyarakat yang mana yang kemudian menikmati pembangunan dari reklamasi itu. Kalau kemudian ternyata ini kan nggak pernah disurvei, pertanyaannya apakah efeknya dari reklamasi itu juga menyebabkan sesuatu yang sifatnya negatif kepada kelompok lapisan masyarakat yang kecil, yang notabene di Jakarta ini jauh lebih banyak. Mungkin kalau dana atau alokasi anggaran yang dipergunakan bagi pembangunan proyek reklamasi ini digunakan untuk membantu lapisan kelas sosial masyarakat di Jakarta, mungkin jauh akan lebih bermanfaat. Pertanyaannya, memang sepintas sesuatu itu yang namanya proyek pembangunan akan kelihatan baik, megah, tapi kemudian pertanyaannya, proyek ini sebenarnya ditujukan untuk lapisan kelas sosial ekonomi masyarakat yang mana? Pertanyaan itu tidak bisa digeneralisir karena setahu saya, proyek reklamasi ini berbeda dengan proyek pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Reklamasi ini hanya untuk kepentingan kelas sosial ekonomi tertentu di Jakarta. Yang kalau kita lihat kan nanti akan direncanakan dibangun apartemen, kondominium dan perumahan-perumahan landed yang harga jualnya saya rasa juga mungkin bukan teman-temannya Pak Ridwan Saidi di kampung yang mampu beli. Ya kalau properti itu kita seperti ngomong itu. Pak, sebuah real estate di Jakarta memang bukan temannya Pak Ridwan. Temannya Pak Ridwan udah kita oper ke Depok sana Pak. Tapi properti properti kan ada yang memang kelas atas, sedang, ada yang sedang ke bawah gitu. Jadi kalau properti bangunan hunian yang memang bisa dijangkau di Jakarta, menurut hemat kami akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan kemudian memaksakan proyek reklamasi yang diketahui sekarang karena kejadian ini ya memang menguntungkan kelompok kelompok pengusaha tertentu yang ada di belakang Pak Ahok. Sanusi ini kan Bapak pasti juga kenal lah ya. Saya kenal. Saya dengar dia ini bukan orang bawah jadi DPRD, orang berada lah, punya uang banyak, bahkan punya Tamrin City, apartemen tadi, jadi punya bukan kamar apartemen, punya gedung apartemen di Tamrin, itu lebih kaya lagi dari yang kita bayangkan tadi Pak. Kalau dia beli satu kamar di Pulau 17 tadi belum kaya itu Pak, biasa-biasa baru. Kalau ini di Tamrin punya apartemen, agak mengerankan Pak, orang yang sekaya itu mau menerima 1 miliar, gede untuk Pak Ridwan Pak, tapi untuk dia, bagi saya itu terlalu kecil. Apa yang terjadi di partai politik? Pertanyaannya memang ini juga menjadi pertanyaan kami. Dalam kasus ini saya nggak tahu apakah itu merupakan tahap bagian yang diberikan oleh pengusaha kepada yang bersangkutan. Tapi kalau lihat tadi yang disampaikan bahwa ini pasti tidak mungkin hanya melibatkan seorang Sanusi, karena itu tidak berpengaruh terhadap voting di DPR dalam kasus persetujuan perda ini. Bisa juga ini menjadi tidak nyambung kalau kemudian ini dilakukan kolektif tapi kemudian yang mendapatkan ini hanya seorang Sanusi. Itu pertama. Yang kedua, tadi sampaikan juga memang harusnya bagian dari yang diterima oleh anggota dewan, kalaupun itu ada, itu jumlahnya pasti lebih kecil dibandingkan yang diterima oleh eksekutif. Pasti itu Pak. Karena uang yang diberikan pengusaha kepada eksekutif pasti jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang diterima oleh anggota dewan. Karena eksekutiflah yang memberikan pembuatan
usulan atau rancangan, jumlahnya pasti lebih besar dibandingkan anggota dewan. Gitu. Itu apakah ini jebakan, apakah ini sial, saya nggak tahu. Yang penting buat saya sekarang Sanusi harus menjadi justice kolaborator dan ungkap siapapun yang terlibat dan kemudian kita dukung. Pemirsa, kemewahan, kenikmatan hidup dan kenyamanan hidup sering menjadi sumber setiap korupsi yang menimbulkan juga perpecahan di internal partai, perang sipil, bahkan kita kehilangan demokrasi itu sendiri. David Hume, filosof Skotlandia. Kita rehat sejenak.